Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, harus menuntut dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanisme. Pajak yang dulu ada yang ternyata naiknya ada yang 600%, Mbak, ada yang 360%, bahkan ada yang 800%. Apa yang dikatakan Pak Bupati ini jauh dari fakta yang di lapangan, Mbak. Kalau KPK sudah yakin MES ini menerima 3 miliar rupiah lebih, ya apalagi yang ditunggu kalau bukan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Pemirsa, usai diskorsing beberapa hari karena bertepatan dengan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati terkait pemakzulan Bupati Sudewo kembali digelar hari ini. Agenda pemeriksaan dimulai dengan polemik surat edaran pembayaran PBBP 2. Rapat mengagendakan pemanggilan camat, kepala desa, serta kantor BPKAD Pati, di mana pada agenda pertama 3 camat dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang beredar luas di masyarakat. Surat edaran itu mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBBP 2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Tim Pansus mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai memberatkan warga dan memicu banyak keluhan. Para camat berdalih edaran itu hanya bentuk inovasi agar masyarakat taat pajak, bukan bentuk paksaan maupun ancaman. Menanyakan tentang usulan kenaikan PBB itu, di mana usulan kenaikan PBB itu bukan berasal dari camat atau kepala desa, tetapi usulan tersebut dari BPKAD berdasarkan kenaikan NJOP, yang mana camat dan kepala desa dimintai pertimbangan. Dan surat tadi Pak, surat edaran ada pelayanan kalau tidak bayar pajak. Oh, iya. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak. Kehadiran 3 kepala desa dalam rapat juga membantah pernyataan Bupati yang menyebut Kades sebagai pengusul kenaikan pajak PBBP 2 hingga 250%. Dengan bantahan ini, Pansus Hak Angket kembali menemukan adanya kejanggalan dalam proses kebijakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati yang kini menjadi sorotan publik. Dan perkotaan tidak bisa, tidak pernah dan tidak akan pernah untuk menginisiasi ataupun meminta untuk kenaikan PBBP 2. Oke, berarti pernyataan saya, bahasa saya jelas, inisiasi itu berarti saya inisiatornya. Kami kepala desa tidak menginisiasi, berarti kami bukan inisiator. Dan yang kedua, tidak pernah meminta, kami tidak pernah meminta pajak itu naik. Pemirsa, rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo saat ini masih bergulir dan tim Pansus memintai keterangan kantor dinas BPKAD Pati. Untuk mengetahui situasi rapat Pansus di Pati, kita terhubung dengan kontributor Metro TV Udin Alinani dari kantor DPRD Pati. Udin, bagaimana jalannya rapat Pansus untuk hari ini? Ya, selamat sore Rara dan selamat sore Kevin. Dapat kami laporkan dari kantor DPRD Pati, saat ini masih terjadi rapat pansus, di mana agenda hari sehingga sore ini masih memanggil ke kantor dinas BPKAD Kabupaten Pati. Dan dapat kami gambarkan bahwa rapat pansus hari ini mulai dari jam 10 pagi tadi, di mana memanggil 3 orang camat, 3 kepala desa, dan kantor BPKAD. Dan dari awal tadi di pansus dibuka, sejumlah fakta yang ditemukan oleh tim pansus, di mana pada sesi pertama camat mengungkapkan bahwa mereka tidak menginisiasi untuk naiknya harga pajak ini. Namun inisiasi itu berasal dari BPKAD sebagai job kerja mereka. Dan untuk surat edaran yang beredar di masyarakat bahwa pajak itu pelayanan di kantor kecamatan dilakukan jika warga sudah melunasi pajaknya. Namun mereka camat ini berpendapat bahwa itu adalah inovasi mereka di dalam memberikan kepada masyarakat bahwa agar mereka taat pajak.
Dan dapat kami laporkan pula bahwa di sesi kedua, pada sesi kedua tadi, 3 kepala desa yang dipanggil oleh tim pansus ini juga ditemukan sejumlah kejanggalan, di mana pada pernyataan Bupati waktu itu mengatakan bahwa inisiator daripada pembentukan kenaikan pajak PBB P2 ini adalah kepala desa. Namun ini dibantah oleh kepala desa Tegal Harjo, Kecamatan Rangkel, yang juga Ketua Pasopati, yakni Pandoyo, bahwa mereka tidak pernah menginisiasi kenaikan pajak PBB P2 ini. Dan kenaikan pajak PBB P2 ini adalah merupakan inisiasi daripada BPKAD, sehingga pada saat penentuan kenaikan pajak ini, rapat kenaikan pajak, Pandoyo pun mengaku bahwa ia tidak diundang sama sekali untuk mengikuti rapat tersebut. Padahal posisi mereka adalah kepala desa dan ketua Pasopati. Dan mereka mengatakan bahwa kenaikan pajak ini hanya dipanggil untuk menyetujui dan menyetujui daripada kenaikan pajak ini. Sarah, Kevin. Kemudian apakah sudah ada kesimpulan dalam rapat pansus hak angket ini? Apa saja fakta baru yang terungkap di sana, Udin? Ya, kami tadi sempat berbincang dengan ketua pansus dan mengatakan bahwa untuk rapat hari pansus ini akan berlangsung beberapa hari lagi ke depan. Jadi ini hanya mengumpulkan bukti-bukti, kemudian memanggil sejumlah kepala desa, sejumlah saksi yang bisa mengungkit kebijakan-kebijakan Bupati ini. Dan dari fakta baru yang ditemukan ini, seperti yang masih berlangsung saat ini di dalamnya itu kantor BPKAD, bahwa tim pansus mempertanyakan alasan daripada BPKAD untuk menaikkan pajak hingga 250%. Padahal dari Perda nomor 1 tahun 2024 yang dibentuk yang dicetuskan oleh DPRD dan PJ Bupati yang lalu, mengatakan bahwa kenaikan pajak hanya 20% sampai dengan 100%. Namun alasan BPKAD mengatakan bahwa kenaikan pajak ini tidak semua sampai 250%. Mereka mengatakan bahwa kenaikan ini hanya kenaikan berdasarkan NJOP sesuai dengan harga jual tanah di lapangan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa hari ini apa yang ditemukan oleh Dewan ini, menurut Ketua Pansus, mengatakan bahwa ini sudah menjadi bahan bagi mereka untuk mempertimbangkan langkah ke depannya. Jadi untuk mengetahui kesimpulan daripada rapat Pansus ini masih akan berlangsung sampai dengan beberapa hari ke depan. Kevin, Tara. Baik, terima kasih Udin Alinani melaporkan langsung dari Blora, Jawa Tengah. Pemirsa, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko pengawalan pansus hak angket di depan gedung DPRD Pati sebagai bentuk dukungan moral sekaligus menjadi tempat pengaduan masyarakat yang terdampak kebijakan Bupati Pati Sudewo. Namun pasca absen dalam upacara hari ulang tahun ke-80 Indonesia karena sakit, keberadaan Sudewo hingga kini belum diketahui. Pantang menyerah mendesak lengsernya Bupati Pati Sudewo, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko pengawalan pansus hak angket tepat di depan gedung DPRD Pati. Posko didirikan untuk mengawal jalannya pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo, menerima pengaduan korban kebijakan Bupati, dan menampung aduan masyarakat yang menjadi korban kekerasan aparat dalam aksi demo pada 13 Agustus lalu. Untuk tujuan utamanya tetap mengawal pansus hak angket dan terima masukan atau unek-unek dari masyarakat, kita tampung semua di sini. Harapannya ya untuk mempercepat kasus hak angket dari DPRD ini agar pelanggaran Bupati Sudewo segera terjadi. Percepatlah kita ngawal di sini agar DPR ini tidak masuk angin, Pak. Beredar isu, aksi unjuk rasa besar-besaran akan kembali terjadi di kawasan alun-alun Pati 25 Agustus mendatang untuk mendesak DPRD Pati segera menuntaskan pembahasan pansus hak angket dan memakzulkan Bupati Sudewo. Merespons rencana aksi unjuk rasa jilid 2 ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar komunikasi Bupati Sudewo ke masyarakat harus dilakukan secara santun. Tito mempersilahkan aksi penyampaian pendapat itu, namun tidak anarkis. Ya, ini biarkan aja proses pendapat saya. Pansus kan ada mekanismenya.
menjaga jangan sampai terjadi aksi anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja. Dan saya sampaikan bahwa pemerintahan yang tetap berjalan ya, sesuai aturan undang, bupati kan tetap bisa berjalan. Pasca absen dalam upacara HUT ke-80 RI di halaman kantor Bupati Pati karena sakit, keberadaan Sudewo hingga kini belum diketahui. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menegaskan pemerintahan di Pati harus tetap berjalan. Pihaknya menghormati proses politik yang berlangsung di DPRD Pati dan mengajak seluruh masyarakat menjaga kondusivitas. Kenapa saya hadir di sini? Satu, untuk memberikan dorongan, untuk memberikan semangat kepada para ASN, pegawai negeri, Forkopimda, wakil bupati dan seluruhnya untuk tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, pembangunan harus berjalan, bahwa tidak boleh pemerintahan itu berhenti, karena ini yang ditunggu oleh masyarakat dan sejatinya bahwa di pemerintah ya untuk mengabdikan kepada masyarakat itu. Masyarakat Pati hingga kini masih menunggu kemunculan Bupati Pati Sudewo ke publik untuk menjalankan aktivitas pemerintahan seperti biasa di tengah upaya pemakzulan dan pengusutan dugaan korupsi proyek rel kereta api. Tim Liputan Metro TV.